92,9 FM Mix Radio. Good listener, selamat siang. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Pagi menuju siang ya tepatnya ya. Di kesempatan pagi hari ini kembali seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya di media sosialnya Mix Radio, di media sosialnya Kejari Cimahi, dan juga di media sosialnya pemerintah Kota Cimahi ya. Kita kembali akan ngobrol di pagi hari ini, dan tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah kolaborasi dari Kejari Cimahi dan juga pemerintah daerah Kota Cimahi terhadap layanan rumah restoratif justice di 15 kelurahan sekota Cimahi, dan juga penerapan aplikasi baru nih ya, layanan atau inovasi baru dari pemerintah Kota Cimahi, yaitu WA Mantap. Nah, di pagi hari ini telah hadir di studio, terima kasih Bapak Bambang Supriyadi STMT sebagai Kabid e-Government Diskominfo pemerintah Kota Cimahi ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak? Baik. Iya. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyapa good listeners, pendengarnya Mix Radio ya di pagi hari ini, sama-sama. Dan juga mengenalkan WA Mantap nih ya. Siap Ibu. Kita sudah sedikit dengar ya tentang inovasi baru dari pemerintah Kota Cimahi ini, WA Mantap, dan pagi ini kita ngobrol lebih jauh ya. Apa aja sih sebetulnya WA Mantap dan apa kolaborasinya dengan Kejari Cimahi. Dan dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi juga telah hadir Bapak Bilkis Kamil Arasy SHMKN sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejari Cimahi. Selamat datang kembali Pak Bilkis. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Selamat pagi juga kepada good listener Mix Radio 92,9 FM. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah menyempatkan kembali ya, hadir di setelah kesekian kali ya. Kesekian kali, betul Ibu. Iya. Terima kasih. Kemudian juga ada yang paling cantik nih, Ibu Revina Kania Putri SH sebagai Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Umum. Aduh, kalau dari jabatannya kayaknya agak serem-serem gimana gitu ya. Tapi ternyata orangnya menyenangkan sekali kayaknya ya. Terima kasih kehadirannya pertama kalinya ya Bu. Iya, pertama kali. Terima kasih. Dan nanti mungkin akan ngobrol lebih jauh tentang rumah restoratif justice yang ternyata sudah diluncurkan ya di Kota Cimahi. Oke, dan untuk pertama mungkin ke Pak Bambang dulu ya. Ini bisa diceritakan Pak, sebetulnya aplikasi WA Mantap ini sebetulnya apa sih Pak, dan kenapa milihnya WhatsApp Pak di antara sekian banyak aplikasi yang ada yang biasa digunakan ya oleh masyarakat. Silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita mengingat dari perkembangan teknologi sekarang ini Ibu ya, teknologi informasi terutama, di mana itu mempengaruhi terhadap pola layanan publik. Betul. Jadi karena adanya digitalisasi dalam layanan baik swasta ataupun pemerintah, gitu ya, publik itu menuntut suatu hal yang lebih cepat untuk diakses, lebih mudah dan lebih efisien tentunya ya. Dengan aplikasi-aplikasi online yang kita tawarkan betul. Seperti itu Bu ya, masyarakat akan dimudahkan untuk mengakses gitu ya. Yang tadinya harus datang ke tempat pelayanan kita, mereka bisa dari rumah atau dari manapun, kapanpun. Jempol yang main ya Pak. Betul, untuk mengakses layanan yang kita tawarkan. Itu juga mengubah pola interaksi. Di mana masyarakat itu tadinya harus bertemu langsung dengan pemberi layanan seperti kami dari pemerintah daerah ya, memberi layanan kepada masyarakat harus datang langsung, harus konsultasi langsung, harus mengajukan, harus ketemu langsung ya, mengajukan berkas-berkas perizinan langsung. Betul. Nah itu yang merepotkan. Sekarang dipermudah. Sekarang dipermudah dengan cara online. Nah ini kami dari tahun 2024 itu sudah berinisiatif ya Bu ya, membuat suatu portal layanan publik Kota Cimahi yang disebut Pola Kami, di mana di situ seluruh layanan publik itu bisa diakses, tapi itu melalui website, melalui browser gitu Bu ya. Nah, kenapa menggunakan WhatsApp? Nah, kita ketahui bersama WhatsApp itu sekarang platform yang banyak dipakai ya Bu ya, untuk telepon, untuk chatting, untuk dan segala macam. Bahkan sekarang udah dilengkapi dengan AI-nya segala macam ya. Jadi satu platform itu bisa melayani berbagai hal. Nah, kami coba berinovasi dengan membuat WhatsApp Mantap ini untuk menyajikan suatu layanan publik
yang tentunya bisa diakses dengan WA tadi dengan hanya satu portal. Tadi portal itu di website gitu. Sekarang platformnya menggunakan WhatsApp gitu ya. Karena WhatsApp itu lebih familiar gitu ya, dan mudah diakses oleh berapa rentang usia yang berapapun juga bisa. Betul ya, seperti itu. Jadi kami juga mungkin dengan WhatsApp nanti dengan kemudahannya gitu ya, kami juga bisa nanti mengintegrasikan dengan layanan-layanan baik internal maupun instansi vertikal ataupun instansi lembaga-lembaga kementerian ataupun lembaga dan kementerian yang ada di Cimahi. Nah, seperti contohnya dari salah satunya Kejaksaan yang paling pertama digandeng dan berkenan untuk menyediakan layanan di aplikasi kami. Terima kasih sekali. Nah, ini kalau bicara tentang tadi Bapak sempat mengungkapkan juga ada beberapa instansi yang juga digandeng atau diajak ya. Jadi Diskominfo nggak sendirian ya. Jadi ini juga kayaknya memperbanyak layanan yang tersedia di WA Mantap tersebut ya. Ini instansi mana saja sih Pak selain Diskominfo? Untuk sementara ini masih layanan internal, semua OPD di Diskominfo yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang pertama tadi saya sampaikan Kejaksaan, baru Kejaksaannya. Dan minggu kemarin kami sudah mengundang ya Bu dari instansi-instansi terkait yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit, semua rumah sakit di Cimahi. Kemudian dari perbankan yang menyediakan mengenai kemudahan berusaha, permodalan dan segala macam. Mereka punya layanan kepada masyarakat Bu ya. Kami undang juga. Kemudian dari Basnas, PMI, udah komplit MUI, ya Bu. Seperti itu. Jadi semua instansi layanan yang ada di Cimahi baik itu swasta ataupun dari pemerintah, kalau bisa kami berkenan untuk memberikan kontennya kepada kami untuk kami publikasikan melalui WA Mantap ya. Jadi satu plafon untuk solusi informasi dan layanan betul. Lebih lengkap. Nah, ini kalau bicara tentang salah satu atau satu inovasi ya Pak, ini tidak lepas dari diuji coba dulu Pak. Ada yang namanya pilot project ya. Nah, ini kalau waktu cobanya itu, ini sebenarnya kalau tadi Bapak bilang dari 2024 sebetulnya idenya ya. Nah, ini kalau percobaannya atau proses trialnya itu dari kapan Pak? Untuk 2024 itu kan pengembangan pola kaminya Bu ya. Itu suatu portal yang menggunakan satu sistem single sign on, yaitu pilot projectnya itu. Kemudian WA Mantap 2024 akhir kita kembangkan sampai dengan sekarang. Karena gini Bu, tim pengembang itu harus mengumpulkan semua layanan satu-satu dari setiap SAPD atau perangkat daerah, kemudian melakukan suatu tahapan lagi collecting gitulah informasi dan data dan kemudian layanan dari instansi-instansi terkait ataupun swasta seperti tadi yang minggu kemarin tuh kita ini. Nah, pilot project itu kemudian akan kita uji cobakan. Sebenarnya uji cobanya sudah hampir 3 bulan gitu ya, sebelum di launching tanggal 4 September ya, awal September ya kalau tidak salah. Seperti itu ya kan dites, karena memang platformnya itu menurut kami sih sudah stabil gitu ya, karena memang dikembangkan oleh perusahaan besar yang mempunyai kapasitas yang besar gitu ya. Maka kami setelah tanggal 4 itu percaya diri gitu ya untuk melaunching, untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi hal itu juga terus kita kembangkan, ya dengan menambah jumlah layanan informasi ataupun layanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama yang terkait dengan transaksi data. Transaksi data. Seperti di WA Mantap itu kan ada bisa ngecek misalnya antrian di MPP, pemberian publik segala macam. Untuk yang mau bikin paspor mungkin ya di MPP. Itu namanya. Jadi nggak jauh-jauh ke sana, tahu-tahu nggak kebagian antriannya. Nah, kami juga sudah menawarkan sebenarnya kepada rumah sakit misalnya ya, jumlah ketersediaan kamar. Nah, betul. Nah, seperti itu juga ya. Tapi aplikasi itu kan sudah ada di JKN sebenarnya. Tapi kalau bisa gitu ya, jumlah ketersediaan, kemudian daftar dokter ya, jadwal dokter, itu kan harus real time. Nah, itu kalau
dari bahasa teknisnya itu menggunakan API atau Application Programming Interface. Jadi database kita sama database kita di yang lain itu bisa terkoneksi. Nah itu selalu pengembangannya seperti itu, Bu. Tahap selanjutnya yang kita jajaki, walaupun sebenarnya sudah ya beberapa itu sudah menggunakan interaksi antar sistem seperti itu. Tapi yang kita jajaki lagi untuk selebihnya, apakah ke BPJS ke kesehatan atau yang mana juga nanti kita coba jajaki. Iya, betul. Nah, ini untuk Anda good listeners yang juga ingin menyaksikan secara langsung perbincangan kita di pagi hari ini, Anda juga bisa saksikan melalui live Instagram di Kejari_Cimahi, kemudian juga live Instagram di Cimahi Kota ya. Kemudian juga untuk Anda yang ingin bertanya secara interaktif juga kita nantikan di 085 161 280929. Nah, ini nanti kita suara merdunya Ibu Revina dan juga Pak Bilkis kita tunda dulu sejenak ya. Kita tanya nih kembali ke Pak Bambang. Siap. Ini kalau yang sekarang sudah ada fitur dan juga layanan apa aja sih Pak di WA Mantap itu yang udah siap nih? Kalau saya kemarin baru ngintip CCTV-nya aja. Karena betul. Di sini ya di perempatan Cianjuang juga udah ada tuh. Iya. Sebetulnya apa saja sih Pak layanan di aplikasi WA ini? Layanan-layanan yang disediakan oleh ini Bu Menizin dinas-dinas terutama perizinan dan non-perizinan itu sudah kami tayangkan di menunya Bu ya. Kemudian kedaruratan seperti call center 112, kemudian pengaduan melalui SP4N lapor. Betul. Itu sudah masuk itu juga. Udah ada ya. Betul Bu. Kemudian tentang layanan publiknya pariwisata CCTV yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya dari Kejaksaan juga sudah ada e-tilang. Gitu ya, ada rumah restoratif justice ya. Kemudian Baros barang bukti bebas ongkos. Kemudian yang terbaru ini ada Siwali ya, sistem informasi perwalian anak. Ini yang terakhir. Tadinya pertama 3 langsung Kejaksaan itu. E-tilang, kemudian itu ya. Baros, kemudian restoratif justice. Tapi kemarin ditambah dengan Siwali itu ada. Nah, itu bisa diakses melalui WhatsApp Mantap itu ya, Bu ya. Betul. Itu nah, kira-kira. Ini kalau misalnya tadi sudah disebutkan juga ya bahwa salah satu layanan yang sudah tersedia ya di WA Mantap ini adalah layanan dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan diantaranya ada e-tilang, kemudian juga ada restoratif justice ya, dan juga barang itu Baros tuh barang bukti bebas ongkos ya. Jadi kalau sudah selesai perkaranya itu barang buktinya boleh diambil lagi. Ya betul. Dan jadi itu nanti kami antarkan Bu terkait barang buktinya itu. Jadi masyarakat yang ingin mengambil barang bukti tersebut melalui WA Mantap ini bisa memasukkan identitasnya, alamatnya. Nah, nanti dari identitas tersebut kami cek apabila betul ini milik yang berhak, maka dikembalikan oleh kami. Petugas kami akan mengantarkan barang bukti tersebut ke pemiliknya gitu. Ya. Jadi jangan khawatir ya kalau yang kita pinjam sementara itu ya sama Kejaksaan itu dipinjam sementara ya. Untuk menyelesaikan satu perkara ini nanti akan dikembalikan lagi ya. Nah, kemudian kalau ini masuk ke restoratif justice ya. Kalau orang awam atau ibu-ibu kayak saya ya, taunya restoratif justice itu penyelesaian kalau misalnya ada masalah nanti diselesaikannya dengan damai gitu ya. Kayaknya mengedepankan azas kemanusiaan lah gitu ya. Dan karena memang kasus-kasusnya yang ditangani di restoratif justice ini biasanya mungkin yang berkenaan dengan anak-anak mungkin ya atau perempuan gitu yang punya kondisi khusus. Nah, ini boleh dijelaskan nggak sih untuk good listeners ya, diterangkan kembali sebenarnya restoratif justice itu apa gitu. Silahkan Ibu Revina. Baik, terima kasih. Jadi restoratif justice itu merupakan sebenarnya program dari Bapak Jaksa Agung yang sudah dimuat pada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Yang mana kalau tadi disampaikan mengedepankan terhadap anak atau perempuan, sebenarnya sebelum adanya Perja ini ada istilah diversi. Apa itu?
sama seperti restoratif justice namun terfokus pada anak-anak. Dasarnya itu ada di Undang-Undang SPPA, Peradilan Anak. Nah, namun karena semakin berkembangnya zaman ya Bu sekarang kan semakin banyak kriminalitas, semakin banyak upaya seperti apa sehingga diterbitkanlah peraturan Jaksa Agung tersebut. Intinya adalah pemulihan terhadap tersangka maupun korban yang mengedepankan upaya penyelesaiannya di luar persidangan seperti itu. Gitu ya. Jadi diupayakan dulu di luar persidangan ya. Baik. Jadi ini sepertinya harus adil dong ya untuk korbannya, untuk mungkin pelaku juga, gitu ya, dan juga di masyarakat yang mungkin bersinggungan dengan kasus tersebut ya. Nah, ini kalau secara syarat ya dari perkara yang bisa masuk ke restoratif justice atau bisa ditangani dengan restoratif justice ini, syaratnya harus gimana? Apa semua perkara atau punya kriteria tertentu gitu? Silahkan. Jadi kalau untuk syarat ini kan di Perja ini sudah tertuang jelas ya Bu ya. Di pasal 4 sampai dengan pasal 6 Perja 15 tahun 2020 itu menjelaskan itu syarat yang paling utama itu adalah ada 3 sebenarnya, 3 poin. Poin A itu adalah bahwa si tersangka ini tuh tidak boleh residivis tercatat dalam putusan pengadilan negeri. Kemudian poin yang kedua itu syaratnya adalah tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka ini itu tidak boleh ancamannya itu lebih daripada 5 tahun. Dan syarat yang terakhir itu apabila terhadap perkara seperti pencurian maupun yang menimbulkan kerugian itu kerugiannya itu tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Gitu ya. Jadi secara materi tidak boleh kerugiannya lebih dari 2,5 juta. Iya. Nah, kemudian ada syarat lainnya dari perkara yang bisa dimasukkan ke restoratif justice selain itu. Jadi syarat lainnya itu sebenarnya kan prosesnya itu ada pra RJ, ada pelaksanaan, ada pasca RJ. Nah, syarat lainnya itu adalah kami selaku jaksa ini kan selaku fasilitator ya Bu ya. Jadi ketika kita menerima berkas perkara dari penyidik, kami ini sudah meneliti itu sudah tahu apakah ada potensi atau tidak untuk dilakukan perdamaian. Nah, syarat lainnya adalah tentunya dari pihak korban harus menerima permintaan maaf dituangkan dalam surat perdamaian. Gitu. Sebelumnya ya. Itu mungkin masuknya ke pra ya. Jadi sebelumnya. Itu merupakan upaya juga Bu dari kami bahwa nanti ada potensi kira-kiranya nih untuk dilakukan perdamaian secara RJ, maka nanti dengan sukarelanya pihak korban maupun tersangka tanpa paksaan dari kami akan menuangkan pada surat perdamaian. Gitu ya. Jadi intinya si korban mungkin ya juga harus dengan kerelaan ya. Betul. Jadi bukan berupa pemaksaan dari kejaksaan atau dilakukan intervensi bahwa dia harus memaafkan gitu ya. Jadi harus ada dulu pra berupa mungkin pernyataan gitu ya bahwa mau diselesaikan dengan ini. Nah, kalau secara mekanisme ya itu detailnya gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini kalau RJ ini gimana? Baik. Untuk mekanisme restoratif justice ini tadi yang Bu Revina sudah jelaskan juga, kami jaksa menerima berkas perkara dari penyidik yaitu polisi. Setelah jaksa menerima perkara, kami meneliti terkait berkas tersebut. Nah, apabila dari berkas tersebut setelah kita teliti ada nih kemungkinan bahwa ini korban dengan pelaku ini bisa berdamai. Itulah kami sebagai jaksa fasilitator, kami mempertemukan antara korban dengan terdakwa. Nah, untuk nanti kami fasilitasi terkait perdamaiannya. Kalau misalnya kedua belah pihak ini sepakat untuk berdamai, nah kami selanjutnya memeriksa syarat-syarat RJ itu apa aja yang tadi Bu Revina sudah jelaskan. Apabila syarat-syarat RJ-nya tersebut telah dipenuhi, maka nanti kami melakukan musyawarah damai. Nah, musyawarah damai itu kami lakukan di rumah restoratif justice, yang mana
Rumah Restoratif Justice itu di Cimahi, kami telah bekerja sama dengan Pemkot Cimahi dan alhamdulillah Pemkot Cimahi menyambutnya dengan baik. Kami mempunyai rumah restoratif justice di seluruh kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Nah, setelah itu jika sepakat antara korban dengan pelaku, dibuatlah berita acara terkait restoratif justice tersebut. Perdamaiannya. Perdamaian. Nah, bahwa yang menyatakan bahwa korban dengan pelaku telah bersepakat untuk melakukan perdamaian dan melakukan restoratif justice ini di luar persidangan. Jadi perkara ini tidak naik ke penuntutan. Nah, yang terakhir jaksa menghentikan penuntutan demi hukum. Yang mana jaksa kami selaku jaksa fasilitator setelah memenuhi semua administrasi, adanya syarat-syarat administrasi maupun dari korban dengan juga pelaku, kami langsung melakukan ekspos dengan pimpinan bahwa perkara ini menurut kami telah memenuhi syarat-syarat restoratif justice. Betul. Nah, setelah itu setelah kami ekspos dengan pimpinan meng-ACC terkait perkara tersebut bisa dihentikan dengan restoratif justice, maka restoratif justice itu telah dilaksanakan dan telah terpenuhi. Gitu. Nah, kalau seperti tadi sempat disinggung juga ya, kalau tidak salah sebelumnya yang namanya rumah atau tempat restoratif justice itu hanya meliputi kecamatan ya, di tingkat kecamatan ya kalau di Cimahi. Nah, sekarang Cimahi punya 3 kecamatan dan punya 15 kelurahan. Sekarang udah masuk sampai ke kelurahan ya. Jadi udah lebih dekat lagi ke masyarakat. Untuk bisa lebih dekat lagi diakses ya. Nah, ini kalau secara kasus ya. Kasus mungkin atau perkara yang ada di Kota Cimahi, pernahkah dilakukan secara nyata gitu ya, restoratif justice ini di Kota Cimahi? Mungkin kasih contoh gitu ya. Jadi kebetulan saya, mungkin Bu Revina juga, kami pernah menangani restoratif justice. Kebetulan saya bulan lalu menangani restoratif justice terkait perkara penganiayaan ringan. Jadi setelah saya teliti bahwa perkara tersebut memenuhi syarat restoratif justice, yang mana tadi kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000. Terus juga tidak lebih dari 5 tahun hukumannya, dan kedua belah pihak antara korban dengan pelaku telah melakukan sepakat untuk berdamai. Kita juga dari tim intelijen melakukan profiling terkait pelaku tersebut, bahwa pelaku tersebut ternyata hanya salah paham dengan korban. Nah, dan juga kita meminta kepada masyarakat sekitar yang ada di wilayah rumah pelaku tersebut bahwa memang pelaku tersebut sebenarnya berbuat baik di lingkungan tersebut. Gitu ya. Jadi meringankan ya. Betul. Melibatkan. Jadi keterangan dari tokoh masyarakat itu diperlukan juga ya. Sangat diperlukan. Tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melakukan itu. Restoratif justice itu ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan aplikasi, balik lagi nih ke Pak Bambang ya. Ini kalau aplikasi WA Mantap ini di mana di sana juga ada apa yang bisa kita klik ya, Kejaksaan Negeri gitu ya, Kota Cimahi. Nah, ini berkaitan dengan pengaduannya saja kah, atau misalnya menyampaikan bukti-bukti, atau kalau ada kasus gitu, itu sejauh mana sih Pak aplikasi ini bisa digunakan? Mungkin ini kan kalau ke tahap sampai tahap seperti itu Bu ya, mungkin sistemnya yang tadi menggunakan API sekarang. Ini sekarang ini tahap untuk informasinya bagaimana, apa yang harus ditempuh masyarakat untuk mengakses dalam prosedur tadi disampaikan oleh Pak Bilkis Karim Harasi tentang itu kan ada tahapannya. Itu kan nggak mungkin ada mekanismenya ya tadi ya. Dilakukan secara online gitu. Betul. Penghentian perkara dari kepolisian kan pasti ada dokumennya seperti itu. Nah, ini baru sebatas tentang informasi-informasi. Pengaduan dulu ya. Mungkin yang bisa diterima. Yang nantinya akan masuk ke sistem dari kejaksaannya dan lain-lain seperti itu Bu.
Mungkin nanti untuk Anda good listeners yang juga masih penasaran ini gimana cara pakainya ya WA Mantap. Kemudian juga kalau misalnya untuk menggunakan, kalau tadi juga disebutkan ada layanan e-tilang ya, kemudian juga yang barang bukti tadi, kemudian juga ini ada yang baru nih restoratif justice. Ini gimana cara penggunaannya, kemudian juga sebenarnya ini bermanfaat nggak sih, atau sama aja tetap harus datang ke kejaksaan gitu ya, atau bagaimana? Kita lanjut lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di Radio Talk kita mengenai kolaborasi Kejari Cimahi dan juga pemerintah daerah Kota Cimahi terhadap layanan rumah restoratif justice yang ternyata sudah ada di 15 kelurahan di Kota Cimahi. Jadi sudah lebih dekat lagi ke kita ya, ke masyarakat Kota Cimahi. Dan perbincangan ini kita siarkan secara live juga di Instagramnya Cimahi Kota, kemudian juga di Instagram Kejari_Cimahi. Jadi Anda juga bisa menyaksikan langsung perbincangan kita real time ya. Kemudian untuk Anda juga yang punya pertanyaan seputar WA Mantap boleh, kemudian juga seputar rumah restoratif justice juga silahkan disampaikan melalui 085161280929. Nah, kita lanjut lagi ya, masih mengenai rumah restoratif justice yang tadi oleh Ibu Revina dan juga Pak Balkis sempat dikemukakan ya. Dan ternyata di Kota Cimahi juga sempat ada perkara yang di restoratif justice kan, kemudian juga ini berakhir dengan perdamaian dong ya tentunya. Nah, ini sebenarnya dari niatan gitu ya, kemudian juga dibuatnya mekanisme restoratif justice ini, manfaat terbesarnya untuk korban, untuk pelaku dan juga untuk masyarakat ini sebenarnya sudah bisa diterima secara adil nggak sih? Atau misalnya restoratif justice ini mungkin malah jadi menyepelekan gitu ya, kalau bahasa kasarnya, suatu perkara jadi nantinya juga bisa damai kok gitu ya. Ini sebenarnya manfaat terbesarnya apa sih gitu, untuk baik untuk pelaku, untuk korban, untuk masyarakat juga di sekitarnya? Silahkan. Ya. Baik, jadi sebelumnya kami ini ditarget Bu untuk melakukan upaya perdamaian secara RJ, yang mana di Kejari Cimahi ini kami ditarget sebanyak 8 perkara yaitu, dan alhamdulillah sampai hari ini per apa itu 8 per tahun. Per tahun itu 8 perkara, dan alhamdulillah sampai dengan di bulan September ini, di trimester ketiga bulan ini kami sudah menyelesaikan 9 perkara. Udah dan melebihi. Dan masih ada 4 perkara ongoing. Yang akan sedang diselesaikan ya melalui RJ. Adapun manfaatnya, kami tidak hanya dengan adanya RJ ini tidak hanya memberikan sanksi sosial terhadap tersangka, melainkan kami pun memberikan pembinaan sosial Bu, yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Cimahi. Jadi bagi para tersangka yang memang sebelum melakukan tindak pidana ini dia ini tidak memiliki pekerjaan, kami berikan pelatihan melalui Disnaker Kota Cimahi. Ada beberapa banyak pelatihan itu, seperti pelatihan jasa konstruksi, pelatihan servis handphone, servis motor, yang mana ketika memang ini tersangkanya ini tidak memiliki pekerjaan, kami berikan kesempatan untuk pelatihan kerja dari Disnaker Kota Cimahi, yang nantinya ini pun akan membuka peluang lapangan pekerjaan ya Bu ya buat tersangka. Sedangkan untuk korbannya sendiri, manfaatnya itu adalah bahwa lebih mudah, lebih gampang dan lebih cepat untuk terselesaikan permasalahannya tanpa perlu sidang ke pengadilan berkali-kali ya. Itu kan kayaknya capek juga ya buat padahal ini buat korban ya. Kadang korbannya juga ikut capek gitu bolak-balik gitu ya ke pengadilan dan sebagainya. Nah, ini kalau mungkin ya itu keadilan ya. Kalau tadi dari si tersangka mungkin juga dikasih, kan kadang-kadang kalau sudah jadi tersangka itu ada judgement gitu deh dari masyarakat bahwa
dia pernah melakukan satu tindak mungkin pidana atau yang kejahatan gitu ya. Ini kayaknya udah nggak berguna gitu, padahal mungkin dia masih di usia muda, usia produktif. Nah mungkin salah satunya itu ya, dengan diadakannya pelatihan kerja. itu juga untuk tersangka juga bisa mengangkat kembali ya kepercayaan diri, kemudian juga ya membersihkan namanya di masyarakat gitu ya. Nah ini kalau ini bisakah dijamin ya bahwa restoratif justice ini adil, tidak hanya untuk kalau tadi si tersangkanya juga justru diangkat ya. Nah ini untuk korban, kemudian untuk masyarakat juga mungkin ini bisa dipastikan bahwa restoratif justice ini merupakan salah satu solusi untuk solusi yang adil untuk ketiga ini bagian dari masyarakat ini. Oke. Ya. Baik, jadi kan tadi telah dijelaskan juga bahwa keadilan restoratif ini harus ada kesukarelaan dari korban. Iya. Jadi jaksa hanya memfasilitasi betul, ya. Tidak ada maksa. Paksaan, betul. Ya, betul. Jadi seperti banyak kasus-kasus yang beredar juga yang ada di masyarakat, seperti waktu itu yang sempat viral kayak nenek-nenek mencuri coklat, yang mana ternyata untuk dijual dan untuk membeli makan sehari-hari. Nah, hal-hal seperti itu yang kami hadirkan, yang namanya keadilan restoratif ini untuk memenuhi keadilan dalam masyarakat. Jadi Bapak Jaksa Agung itu ingin mencanangkan bahwa keadilan itu tajam ke atas dan humanis ke bawah. Nah, jadi keadilan juga ada dalam hati nurani kita. Nah, di restoratif justice ini ingin mewujudkan mimpi atau cita-cita Bapak Jaksa Agung tersebut. Jadi adil untuk si pelaku atau tersangka, adil juga untuk korban, betul. Dan juga di restoratif justice ini kita meminta kepada elemen-elemen masyarakat seperti dari kelurahan atau desa, RT RW yang ada di lingkungan pelaku atau tersangka tersebut untuk sama-sama mengawasi perilaku dari tersangka tersebut. Agar apa? Agar kami dari kejaksaan adanya restoratif justice ini tepat sasaran. Bahwa memang restoratif justice ini diwujudkan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan keadilan restoratif justice ini. Nah, betul ya. Jadi meskipun hukum katanya harus ditegakkan gitu ya, tapi kita tetap humanis tadi disebutkan ya. Jadi masyarakat sekitar juga bisa seimbang gitu ya, adil ya, baik untuk pelaku maupun untuk korban ya. Nah, ini kalau tadi kita bicara rumah restoratif justice yang tadi katanya sudah ada di 15 kelurahan yang dimiliki oleh Kota Cimahi ya. Ini kalau rumah restoratif justice-nya ini sebetulnya apa? Ya berupa tempat layanan saja kah atau misalnya gimana? Silakan. Ya, jadi rumah restoratif justice ini sebenarnya merupakan tempat fasilitas. Untuk kita bisa dengan RJ, pelaksanaan RJ melalui jaksa di bidang tindak pidana umum, kemudian di bidang intel pun jaksanya bisa melakukan penyuluhan hukum, dan di bidang datun pun bisa melaksanakan tupoksinya di rumah restoratif justice ini, yang memang ini ternyata diwadahi oleh adanya MOU antara Kejaksaan Negeri Cimahi dengan Pemkot Kota Cimahi, begitu. Jadi sudah ada perjanjiannya ya bahwa ini mungkin bisa jadi tempat fasilitas sebagai tempat penyuluhan, dari pihak kejaksaan kepada yang berperkara gitu ya, kemudian juga untuk melakukan edukasi mungkin untuk masyarakat, untuk meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat. Dan juga lebih dekat kepada masyarakat. Kalau sebelumnya mungkin agak-agak gimana ya, sungkan gitu ya kalau datang langsungnya ke kejaksaan gitu. Ini kejaksaannya yang mendekat ya ke masyarakat gitu. Apalagi ditambah dengan
sudah adanya layanan ini ya, WA Mantap. Jadi masyarakat bisa lebih mudah gitu ya. Nah, ini sebetulnya dibuatnya rumah restoratif justice ini untuk apa tujuannya gitu? Selain mendekatkan diri kepada masyarakat ya. Silakan. Nah, tujuan dibuatnya rumah restoratif justice ini tadi sudah disinggung oleh Bu Revina, bahwa untuk melakukan pelayanan hukum, bantuan hukum kepada masyarakat supaya lebih dekat. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi langsung ke kantor kami. Iya. Karena kan takutnya nanti masyarakat datang segan karena pasti berpikir bahwa wah kalau misalnya ke kejaksaan pasti bermasalah. Iya, nah betul. Itulah kenapa hadirnya rumah restoratif justice ini untuk juga mendekatkan kepada masyarakat bahwa di wilayah dekat rumah masyarakat ini atau warga ini bisa diakses layanan hukum dengan mudah. Dengan mudah ke Kejaksaan Negeri Cimahi ini. Iya, betul. Nah, ini jadi tujuannya memang pokoknya mempermudah ya. Hampir sama dengan tujuannya dibikinnya ini WA Mantap. Gitu ya. Kalau ini secara aplikasi yang bisa diakses melalui gadget mungkin ya, gitu ya. Kalau ini melalui fasilitas yang ada di dekat masyarakat. Tepatnya di setiap kelurahan ya, sudah ada. Nah, ini kalau kita bicara kembali mengenai aplikasi WA Mantap, Pak, kepikiran nggak Pak untuk nambah mungkin ya, kalau yang sekarang udah ada kan, ini udah ada beberapa ya tadi. Apakah sudah seperti tadi kata Bu Revina, ada yang ongoing nggak Pak yang sedang dijajaki untuk ditambah fiturnya mungkin? Ya, dari aplikasi WA Mantap ini? Siap. Jadi tidak hanya informasi-informasi ya seperti dari kejaksaan juga ya sekarang. Itu fitur-fitur seperti forum-forum permohonan itu bisa diisi online dengan mengklik link yang ada di menu-menu dari kejaksaan yang disediakan oleh kejaksaan. Udah ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Bilkis Karim Arsi, kalau misalnya butuh penyuluhan hukum. Kalau sudah masuk WA Mantap nanti itu ada deskripsinya, penyuluhan apa saja dan instansi apa saja yang bisa mengajukan. Kemudian di situ diklik linknya, formnya, tinggal masukkan permohonannya, Bu. Oh, penyuluhan hukum itu bisa apa, ya? Kita boleh minta ya? Ya seperti itu. Jadi tidak harus ke kantor kejaksaan, tadi disampaikan, mengisi dari sini permohonannya, nanti bisa ditindaklanjuti selanjutnya. Seperti itu ya. Tadi mengenai rumah restoratif justice juga ada semacam pelaporan yang dari kelurahan, itu juga bisa diisi di forum tersebut, Bu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengembangan selanjutnya saya tadi sampaikan, kita tadi sudah menghubungi beberapa perbankan yang mungkin sudah mulai tertarik juga ya, Bu ya, untuk mengisi kontennya, terutama produk-produk mereka. Kemudian yang dari rumah sakit untuk informasi kedaruratan juga sedang kita kembangkan, sedang dikembangkan gitu ya. Kemudian yang menarik juga udah dari MUI, Bu, seperti bagaimana pengajuan sertifikat halal. UMKM jadi lebih gampang juga ya. Ya, untuk UMKM ya nantinya ya, fasilitasi UMKM gitu ya untuk mengembangkan usahanya. Kemudian dari Basnas bagaimana pembayaran zakat dan segala macam itu nanti bisa dilaksanakan. Pengembangannya seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin niatan kami setelah ini adalah satu proses yang terus-menerus, karena kita pahami bersama bahwa sebenarnya informasi dan data itu masih tersebar di banyak banyak daerah sistem, dan banyak pelayanan misalnya air limbah domestik, pelayanan UPT pasar, kemudian pelayanan dari alat ukur timbangan, alat tera segala macam itu nanti mudah-mudahan bisa kita integrasikan. Betul. Ya, Bu ya. Kemudian fitur notifikasi otomatis gitu ya. Jadi kalau ada program-program misalnya dari kejaksaan, ada program apa gitu ya, ada program apa penyuluhan atau apa yang bisa diakses masyarakat, bisa memberikan notifikasi kepada si pengguna WhatsApp. Itu kan fitur itu Kemudian pengembangan kecerdasan menggunakan chatbot.
Oh, chatbot. Dan menggunakan AI lagi, tapi nantinya bisa juga kita punya database betul. Tentang pertanyaan dan jawabannya nanti akan dijawab oleh chatbot. Kemudian tentu saja pengembangan menggunakan AI, gimana kita bisa narik data dari dari ini kita ya, dari ini kita mitra kita gitu, untuk kita untuk bisa ditayangkan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Jadi banyak ya, udah tergambar. Siap. Mudah-mudahan semakin lengkap, masyarakat juga semakin mau gitu ya untuk menggunakan aplikasi ini. Ini ada penelpon yang ingin di on air kan, katanya ingin bertanya langsung ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Halo? Halo. Iya, selamat pagi. Terdengarkah? Sepertinya nggak dengar ya. Halo. Kita selang dulu dengan pertanyaan yang masuk melalui 085161280929 ya, dari Ibu Siti katanya ya, di Kelurahan Cipageran. Nah, Ibu Siti bertanya, apakah kalau perkara narkotika atau narkoba bisa dilakukan restoratif justice kalau itu berkenaan dengan mungkin anak di bawah umur gitu ya, atau perempuan yang sedang dalam kondisi khusus? Boleh dijawab? Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang dalam pasal di Perja itu tindak pidana narkotika ini dikecualikan. Namun karena adanya SEMA mengenai tindak pidana narkotika itu dapat dikategorikan sebagai rehabilitasi apabila barang buktinya itu sesuai dengan SEMA itu di bawah dari ketentuan dari SEMA. Nah, kami bisa dan pernah juga melaksanakan RJ perkara narkotika di tahun 2024. Itu pernah itu satu yang, perkara. Kenanya perempuan atau ke anak atau laki-laki, tidak dewasa. Dewasa ya. Kita tidak menutup kemungkinan juga, untuk terkait umur ya, Bu ya. Nah, sepanjang memang BB-nya ini, barang buktinya ini di bawah dari aturan SEMA, kemudian membeli memang untuk digunakan. Jadi pada saat penangkapan pun tidak ada barang bukti yang direcah, kemudian barang buktinya itu tidak banyak dan ada bekas sisa pakai. Jadi memang betul-betul ditangkap pada saat setelah pemakaian pribadi. Iya. Jadi ada syaratnya juga ya. Ada syaratnya. Tidak serta-merta kita memberikan RJ terhadap perkara narkotika. Takutnya memang ini dia ini bukan sebagai penyalahguna. Jadi setelah RJ disepakati terhadap si tersangka ini, kita ajukan untuk direhabilitasi. Iya. Nah, kalau nggak salah memang dari pihak BNN juga ada beberapa penanganan ya. Kalau untuk penyalahguna itu ujung-ujungnya adalah direhabilitasi. Sementara untuk pengedar itu proses hukum ya. Nah, mungkin itu juga harus terpenuhi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Siti di Kelurahan Cipageran katanya. Coba kita sambungkan lagi ya. Halo. Selamat pagi. Selamat siang. Siang. Salah ya. Selamat siang, Bu. Dengan siapa? Di mana? Sama Tika di Cimahi. Bu Tika di Cimahi mau bertanya ke Diskominfo Pak Bambang atau ke Bu Revina dan Pak Balkis nih dari Kejari? Ini saya mau tanya rumah restoratif ya? Iya, itu kemana RJ. berarti? Oh, ke Kejaksaan Negeri. Silakan. Ada Bu Revina dan Pak Balkis. Itu apa namanya? Apakah restoratif justice ini untuk perkara ringan saja? Kalau misalnya kasus misalnya seperti KDRT itu masuk nggak ya ke rumah restoratif justice? Itu sih sebenarnya pertanyaannya. Karena kan sekarang ini banyak ya kasus-kasus KDRT yang mungkin untuk ungkapinnya malu gitu. Oh iya. Udah itu aja. Terima kasih. Sama Bu satu lagi
Ya, oke, terima kasih. Iya, satu lagi apa? Udah keburu keputus. Oke, terima kasih Bu Tika. Mudah-mudahan jawabannya bisa didengarkan di radio ya. Silakan Bu Revina atau Pak Balkis. Ya, jadi gini Bu Tika. Sebenarnya terhadap korbannya Bu ya, KDRT itu kita tidak boleh malu ya Bu ya untuk menyampaikan bahwa memang seseorang itu menjadi korban KDRT. Terutama kan ini biasanya itu kan korbannya itu adalah perempuan ya Bu ya, atau anak. Nah jadi aturan pertamanya itu memang tetap harus adanya laporan polisi gitu. Laporan polisi itu tetap harus ada. Kemudian penyidik melakukan penyidikan, penetapan status tersangka sehingga naiklah menjadi berkas perkara. Nah, berkas perkara itu disampaikan ke jaksa, ke kejaksaan, kemudian jaksa meneliti, dan memang apabila pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku KDRT ini ancamannya itu di bawah 5 tahun. Tadi lagi kembali lagi kepada syarat RJ. Kemudian memang ada potensi perdamaian dan dari pihak korbannya ini kita bisa Bu mengupayakan RJ memang sepanjang ancamannya itu tidak di atas 5 tahun. Ada upaya perdamaian dari tersangka terhadap korban itu. Di tahun ini pun sudah ada satu perkara yang diselesaikan berdasarkan RJ, perkaranya KDRT. KDRT ya. Oh, itu di sudah ada ya. Cimahi pun sudah ada. Oh, gitu. Jadi jangan ragu, dan kadang-kadang mungkin bukan ragunya bukan gimana soal keamanan juga mungkin. Betul. Ya. Jadi merasa kalau misalnya melakukan pengaduan itu keamanan saya terjamin nggak ya gitu ya kalau untuk yang terkena KDRT itu. Nah, ini kalau misalnya tadi proses RJ sudah dilakukan, kemudian juga perdamaian juga sudah tercapai. Ini status hukum si pelaku ini gimana? Apakah tetap ada proses hukum yang harus dijalankan atau gimana? Oke, baik. Status hukum pelaku setelah dilakukannya restoratif justice. Jadi perkara ini kan dihentikan demi hukum. Artinya pelaku tidak lagi diproses ke pengadilan. Tapi tercatat dalam bahwa pelaku tersebut pernah dilakukan RJ kepada pelaku tersebut. Iya, tetap ada catatan. Betul. Ya, not ya. Agar apa? Agar nanti ke depannya apabila pelaku tersebut melakukan kesalahan yang sama atau perbuatan tindak pidana lainnya lagi, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan restoratif justice. Kesempatannya sekali seumur hidup. Sekali ya RJ itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi supaya nanti pelaku yang telah melakukan itu tidak semena-mena. Iya, nggak gampangin. Nggak ngegampangin, betul Bu. Jadi kami rinci lagi, ibaratnya kami kunci lagi bahwa RJ ini hanya satu kali seumur hidup, supaya ada efek jerak juga terhadap pelaku. Iya. Meskipun kasusnya dihentikan, tapi si pelaku juga nggak bisa mengulangi lagi ya. Betul. Dan dilakukan RJ lagi. Oke, dan mungkin dalam menerapkan RJ nih ya, restoratif justice, mungkin ada beberapa kasus yang juga sudah pernah dijalankan di Kota Cimahi. Ini tantangannya apa sih kalau khusus di Kota Cimahi ini sendiri? Silakan. Oke. Tantangannya atau kendalanya mungkin ya? Tantangannya membangun kesadaran masyarakat bahwa RJ bukan hanya pelaku itu bebas begitu aja gitu. Tapi benar-benar terciptanya jalan damai yang adil. Yang tadi sudah Ibu singgung juga bahwa adilnya tuh tidak hanya untuk pelaku, tapi juga untuk korban, untuk masyarakat sekitar, bahwa memang restoratif justice ini, adanya restoratif justice ini sesuai atau tepat kepada orang yang memang tepat sasaran untuk dilakukannya restoratif justice ini. Gitu. Nah, oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Nggak kerasa kita sudah tiba di akhir perbincangan kita di siang hari ini ya. Masih mengenai kolaborasi Kejari Cimahi dan juga pemerintah daerah Kota Cimahi terhadap layanan rumah restoratif justice di 15 kelurahan se-Kota Cimahi. Diakses terutama secara langsung di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Cimahi dan juga melalui aplikasi WA Mantap. Nah, ini mungkin
boleh disampaikan ya. Ini dari tadi kita belum nyebutin Pak nomornya, WA-nya gitu ya. WA Mantap itu meskipun bisa dicari ini di Google ya. WA Mantapnya Kota Cimahi itu di berapa? Silahkan disampaikan Pak. Ya. Kepada pemirsa Mix Radio 92.9 FM dan bagi rekan-rekan sekalian warga masyarakat dan Akang Teteh, mohon bisa mengakses WA Mantap melalui nomor 0822 8999 9034. Ya, sekali lagi di 0822 8999 9034. Ya, lebih gampang kayaknya diingatnya banyak sembilannya ya. Banyak sembilannya. Angka hoki. Angka hoki Q. Oh iya. Iya. Nah, ini kalau mungkin sebelum kita tutup ya, sebenarnya apa sih kemudahan yang paling bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aplikasi WA Mantap ini, Pak? Siap. Ya. Sebenarnya manfaat yang paling besar adalah mungkin Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian bisa menghemat waktu Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika kita punya urusan dengan pelayanan publik ke pemerintahan harus datang, tentu akan menggunakan biaya ya, transportasi. Bapak Ibu sekalian di rumah ataupun di tempat kerja. Sekarang dari tempat kerja sudah bisa diakses. Tinggal gini ya, Pak. Tinggal klik. Misalnya permohonan, misalnya penyuluhan hukum ke Kejari, kan gak usah datang ke kantor Kejarinya gitu ya, prosedurnya apa Pak, ngisi formnya bagaimana Pak, kan cukup dari kantor Bapak Ibu sekalian atau dari sekolah Bapak Kang Teteh sekalian, Pak saya pengen ada penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika dari sisi hukum dan segala macam, diisi lewat WA Mantap dengan link yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kirim aja nanti akan mendapatkan tanggapan. Ya seperti itu. Terus tadi disampaikan ketika ada permasalahan tentang yang bisa diselesaikan melalui restoratif justice, juga kan di sini ada forum-forum untuk laporannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut. Tadi ketakutan kan menjadi isu ya. Ada pasal dilihat orang gitu ya ke kantor Kejari, masuk kantor Kejari aja berarti udah takut berperkara gitu ya. Kata Pak Balkis. Kalau yang datang ke sana gitu ya. Di sini selalu ternyata tidak selalu ya. Karena kita karena masyarakat juga berhak mendapatkan pendidikan hukum ya, pengetahuan tentang hukum dan disediakan oleh Kejari, bisa diakses dari situ, di mana di situ jadi sudah ditegaskan bahwa kerahasiaan dari pelapor itu dijamin oleh Kejari dan pemberi layanan. Seperti itu, manfaatnya seperti itu Bu. Jadi mungkin boleh disampaikan juga harapannya nih masyarakat Kota Cimahi, ayo dong pakai nih WA Mantapnya, silakan. Mungkin sampai dengan saat ini belum begitu masif ya masyarakat menggunakan, walaupun kami sudah turun ke lapangan melalui acara-acara di kelurahan-kelurahan, mensosialisasikan waktu PKK seperti itu ya. Tapi itu ternyata kurang masif. Jadi mohon bantuan dari Akang turut serta ya, mensosialisasikan baik ketika ngobrol di warung kopi, ini ada layanan seperti itu. Jadi transformasi pengetahuan melalui ngobrol, ngopi itu tentang informasi terkait pelayanan-pelayanan dari pemerintah ataupun dari kejaksaan dan lain-lain instansi yang lain juga turut menjadi bahan pembicaraan seperti itu, ikut dipromosikan. Kami mohon untuk bantuannya gitu ya, baik nanti sehingga nanti secara masif karena keterbatasan kami juga ya, personel untuk turun ke lapangan juga itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri melalui komunitasnya, melalui WA grup RT RW dan segala macam. Mohon bantuannya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Nah, ini yang terakhir. Oh iya, kalau kayak layanan sebelumnya kan ada jaksa masuk sekolah ya, kalau nggak salah ya. Jaksa masuk sekolah, kemudian juga yang penyuluhan hukum untuk pelajar dan sebagainya juga permintaannya boleh ya disampaikannya melalui ini. Bisa. Jadi permintaan terkait tadi jaksa masuk sekolah atau penyuluhan hukum lainnya, layanan hukum lainnya itu bisa melalui WA Mantap ini. Jadi nanti ada di situ tinggal klik bahwa penyuluhan hukum, layanan hukum dan layanan hukum lainnya itu bisa diklik lewat WA Mantap. Nah nanti dari WA Mantap itu langsung ada notifikasi ke kami dan untuk kami tindak lanjuti ke depannya
untuk ditindaklanjuti bagaimananya gitu. Iya, termasuk di schedulingnya. Ya, betul. Di pihak kejaksaan. Jadi tidak perlu mengirimkan proposal lagi ke kejaksaan. Iya, tinggal betul. buka WA, mengklik, langsung kami tindak lanjuti terkait permohonan tersebut. Iya, oke. Nah, untuk para guru juga ya yang mungkin di di sekolahnya juga ingin didatangi. Terakhir mungkin dari Pak Bilkis dan juga Ibu Revina, silakan disampaikan pesan nih untuk good listeners, untuk pendengarnya Mix Radio dan juga untuk masyarakat Kota Cimahi terkait untuk memanfaatkan layanan tadi ya, rumah restoratif justice yang sekarang udah lebih dekat ada di masyarakat. Silakan disampaikan. Ya, baik. Jadi untuk semua pendengar good listener dari Mix Radio ya, terutama warga Kota Cimahi, jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan untuk datang ke 15 titik rumah restoratif justice di 15 kelurahan. Karena disitulah nanti akan menjadi wadah atau ruang bagi masyarakat khususnya Kota Cimahi untuk bisa konsultasi hukum secara gratis, untuk bisa mendapatkan penyuluhan hukum, untuk bisa mengetahui apa saja yang harus ditempuh apabila memang tersangkut atau misalnya memang ada apapun yang berkaitan dengan hukum. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penutup silakan Pak Bilkis untuk menyampaikan kepada good listeners dan juga masyarakat Cimahi. Baik, kepada good listener semuanya, pendengar setia Mix Radio 92,9 FM, dari kejaksaan kami menyarankan kepada Akang Teteh, Nuga Relis, Nuga Rasep, ya kan, jangan pernah ragu untuk datang ke rumah restoratif justice untuk mendapatkan layanan hukum. Dan sekarang di era digitalisasi semua serba digital, tidak hanya ada aplikasi untuk pesan ojek, untuk beli-beli baju atau beli-beli alat-alat yang lainnya, tapi sekarang juga ada yang namanya aplikasi WA Mantap yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi yang berkolaborasi memaksimalkan layanan hukum kepada masyarakat Kota Cimahi. Maka dari itu kepada Akang Teteh khususnya wargi Cimahi untuk memanfaatkan fitur tersebut. Sayang soalnya sudah diberikan kemudahan, sudah difasilitasi dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah Kota Cimahi yang berkolaborasi dengan kami. Maka dari itu maksimalkanlah fasilitas yang ada di Kota Cimahi ini. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya, kemudian juga pencerahan dan juga beberapa menjawab pertanyaan tadi ya. Sebagian ada yang bertanya juga. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah simak perbincangan ini melalui gelombang FM di 92,9 FM maupun melalui streaming kita di 929mixradio.com. Dan tadi kita sudah membuka wawasan ya bahwa aplikasi WA Mantap ini selain mempermudah layanan publik yang segitu banyaknya ya sudah tersedia dan kedepannya juga bakal lebih banyak lagi gitu ya. Dan juga rumah restoratif justice ini, restoratif justice sekali lagi bisa menghadirkan hukum yang lebih humanis katanya ya. Yang tadi apa ke atas? Tajam ke atas, humanis ke bawah. Iya, betul. Dan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas kehadiran para narasumber di hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.